Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita. Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Subasita untuk kali ini disiarkan melalui ruang rapat Ganesha Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, di sebelah saya saat ini sudah ada 3 orang narasumber, akademisi juga, kemudian praktisi juga. Beliau mungkin kalau dilihat dalam bentuk seperti ini, kalau saya sendiri malah tidak kenal. Pak Tut tadi saya tidak tahu, baru diberitahu ya. Kalau sudah ber-make up, mungkin semua sahabat bahasa sudah tahu. Di sebelah saya sudah ada Pak Tut Suwanda, SSN, MSN. Dikenalnya sih dengan Cedil ya, betul ya? Ya, ini wajah Maya. Oh, ini Mayanya, oke. Kemudian di sebelahnya ada yang biasa memerankan Patih Agung, Dr. Andus Iwayan Sugita. Ini Pak Yan, nggih? Nggih. Kemudian yang paling ujung itu ada Bapak Iwayan Juwana Adisaputra, SSN MPhil. Sahabat bahasa sih mengenal biasa Dadong Rerod. Betul Pak Yan ya? Nah, untuk hari ini beliau bertiga ini hadir di Balai Bahasa sebagai salah satu yang terlibat dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu, dan beliau bertiga didapuk untuk menjadi juri untuk kategori lomba bebanyolan. Baik, untuk kali ini saya tidak mengupas lagi siapa beliau karena mungkin sebagian besar sudah tahu, dan informasi tentang beliau juga sangat mudah untuk didapat. Untuk kali ini kami hanya meminta pendapat beliau berkenaan dengan kondisi bahasa Bali saat ini. Nah, mulai dari Pak Tut dulu. Pak Tut, Balai Bahasa untuk tahun ini pertama kalinya mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu, yaitu rangkaian dari kegiatan revitalisasi bahasa Bali. Kalau menurut Pak Tut, kegiatan ini seperti apa? Sekarang serius atau tidak serius, Pak? Serius, serius bahkan dulu. Aquarius. Ini terobosan baru, ya dengan diadakan lomba bebanyolan ini. Ini kan ada kaitan dengan bahasa. Dalam bebanyolan itu ada beberapa unsur seperti gaya berbicara, ya. Kemudian sikap tubuh itu kan salah satu unsur daripada komunikasi, itu kan bahasa juga. Betul, bahasa tubuh, ya. Kemudian ekspresi juga. Jadi dalam lomba bebanyolan ini bagi saya ini terobosan baru dari Balai Bahasa, dan ya memang ini belum booming ya, belum dikenal namanya pertama kali kan. Ini perlu diteruskan lagi ya, karena bagi masyarakat atau yang generasi sekarang, generasi muda, berbahasa Bali ini kan ya sepertinya kalau dibilang serius ya serius. Mereka kalau diadakan lomba seperti ini mereka menghafal atau tegang banget ya dengan menggunakan bahasa Bali, sehingga seperti yang dijelaskan tadi, materi yang begitu mereka hafal setelah di panggung bisa hilang karena terlalu fokus ya, konsentrasi ya, belum lagi grogi. Nah, dengan diadakannya lomba bebanyolan ini paling tidak para generasi muda mengetahui bahwa dengan berbahasa Bali kita bisa berceria ya. Dengan di dalam bebanyolan ini kan yang diharapkan, yang kita harapkan, yang kami harapkan nuansa segar ya. Walaupun ringan tapi segar kan. Ya. Kalau Pak Yan melihat tadi kan sudah penilaian. Masalahnya apa Pak Yan? Kendala-kendala yang tadi Pak Yan lihat dari peserta itu seperti apa? Kalau saya tidak salah, bebanyolan ini kan mengadopsi dari stand up komedi begitu ya? Dalam bahasa Balinya diberi nama bebanyolan begitu. Kalau Pak Yan melihat dari peserta tadi itu, masalahnya itu ada di mana Pak Yan? Baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak Balai Bahasa sudah menjalankan swadharmanya, menjalankan tugasnya di dalam merevitalisasi bahasa ibu. Dan untuk para peserta yang saya nilai tadi,
sepertinya ini adalah di samping terobosan baru, ini adalah ajang pencarian bakat. Betul, betul. Ajang pencarian bakat, terutama bagi adik-adik tingkat SMP untuk bisa melawak, untuk bisa dijadikan praktisi sebagai pergina nantinya. Kami sebagai senior-senior di bidang atau pelaku di bidang seniman, dengan adanya ajang pencarian bakat ini, seperti sudah ada sinyal-sinyal atau bakat-bakat yang terpendam yang mesti harus digali. Cara kami menggali adalah bisa jadi kami akan melirik adik yang dari keramitan itu untuk bergabung di dalam skill kami gitu umpamanya. Otomatis sudah raganya kalau tadi calon pergino. Nah, sekalipun secara umum nih keseluruhan tiang nilai adik-adik tadi membanyol dengan materi yang masih mimesis, tiruan atau jiplakan dari pergina-pergina yang sudah ada terlebih dahulu. Semuanya hampir adalah mimesis, jiplakan. Tapi terkengken, awalnya kita sebagai pergina termasuk tiang, bapak-bapak ini. Jadi pergina adalah mimesis, meniru pada awalnya, kemudian baru akan mencari jati diri. Tiang sangat salut ke adik-adik sudah bisa berdiri sebagai stand up komedi hitungan 10 detik, 10 menit. Sudah mampu berdiri, sudah mampu berbahasa dengan baik. Terutama kalau pembinaannya jeli dan pembinanya ketat dengan angah unguhing bahasanya, lewat ajang ini adik-adik akan tercerahkan dalam menggunakan bahasa Bali yang ketat dengan sourcing bahasa. Dalam dunia lawakan boleh saja lepas, tapi ya lepas yang memang betul-betul komunikatif dengan para audien. Tiang salut kira Deki. Nggih, semua. Nggih, terima kasih Pak Wayan. Kalau Pak Wayan Pak Wayan Juwana, kalau melihat kan lomba yang sering diadakan itu biasanya Dharma Wacana, begitu kan? Itu yang sering ada. Dan bebanyolan ini seperti yang tadi disampaikan itu bisa dikatakan terobosan baru. Kalau dari penampilan peserta tadi, apakah gaya Dharma Wacana itu terbawa tidak, Pak, dalam membawakan komedi ini? Melalui uang ambrol ya, yang bahasa campur, yang sangat mendukung pisan iki gebrakan artinya bentuk baru seperti kang baru bebanyolan. Soalnya paling kompleks niki adalah bebanyolan ini yang paling kompleks yang terkait di dalam seni budaya. Pertama, penguasaan materi sesuaikan dengan tema dan pelaku. Ini kan SMP anak-anak. Jadi betul. Jenis bebanyolan itu bebanyolan tingkat SMP begitu ya. Sekali wow peserta dari Bangdin itu sudah bebanyolan yang sudah profesional, yang sudah dibawakan. Iya, ada dari Melayu tadi ada yang copot-copotan dari lawakan ini diambil. Yang menurut yang tujuannya kan menggali potensi yang ada di tingkat SMP. Tujuannya ya sudah melestarikan dalam bentuk program Balai Bahasa ini adalah merevitalisasi bahasa daerah dan tunas bahasa ibu. Nah, di bebanyolan puniki mendaging sepatutnya penguasaan materi itu mendaging materi pelawakan itu materi bebanyolan itu akeh dagingnya saking cacing pedang dados, saking wangsalan, satu pidarte. Iki bebanyolan iki kompleks pisan. Ring hijau ekspresi mendukung mandana sida pidarte. Dan ring hijau ekspresi bahasa geraknya mencacing pedang dan juga menggurui yang sifatnya terkait dengan tema pesan yang akan disampaikan, pesan ke jantan sampun tidak terlalu banyak, hanya sekali-sekali, harus lebih banyak dia ke plesetan itu harus penguasaan bahasa daerahnya harus luar biasa. Karena yang dukung sekali pendiri program ini karena
bahasa Bali sementara ini di zaman milenial ini, di zaman IT ini sudah mengalami degradasi kan, penurunan nilai bahkan campur aduk. Tetapi dalam Bebanyolan ini penting adanya retorika, tapi retorika yang dominan bahasa Bali. Kan, bahasa Inggris penting, bahasa Indonesia penting, campur-campur juga penting untuk menumbuhkan daya tarik kepada audiens penonton. Yang seketika penguasaan materi dan menyesuaikan dengan kondisi ini untuk punya anak-anak apa dewasa mereka, dan pesannya untuk para guru-guru ini para guru yang menjadi pembina di sekolah masing-masing, meskipun ya memang sekarang tidak ada biaya kan gitu, gimana supaya ini ada didik potensi yang ada yang berbakat khususnya itu sudah bisa nantinya mempunyai menjadi punya daya saing dan bisa profesional dalam tingkatan hidupnya setelah tamat di perguruan tinggi atau lain-lainnya seperti itu nih. Oke, semua Pak Yan. Nah, kalau dilihat seperti yang kembali lagi ke yang tadi ada Bebanyolan, kemudian ada Pidarte, Genten. Nah, kalau Pidarte dan Dharma Wacana itu yang utamakan nilai yang disampaikan begitu. Sementara di Bebanyolan itu ada nilai, ada lelucon juga. Nah, kalau di Bebanyolan itu sendiri sebenarnya kapasitas antara nilai yang disampaikan dan lelucon itu porsi yang lebih tinggi itu yang mana sebenarnya, Pak? Mungkin Pak Yan. Ya. Kalau berbicara tentang Bebanyolan, yang perlu ditekankan adalah Banyol. Bagaimana si audien itu pengidang pada setengah meketek malu, pengidang mekenyam malu. Dia kali ketunun nih, pangidang juri mekenyam kan malu. Sudah barang tentu yang harus disiapkan adalah materi. Materi ya boleh katakan mimesis lah, boleh meniru pertama. Kemudian kalau ada terobosan-terobosan baru yang sifatnya original itu peran pembina, sebenarnya pembina yang punya peran. Yang anak-anak niki kan apa nih dingah di video atau di YouTube jatuh peran separohnya, tapi yang mulai ke pembaharuan kan pembina harus memperbaharui ini, binaannya, ini orang pangsing jagonya menempa di YouTube bang gitu. Total itu begitu ya. Dan pembina harus jeli, sebagaimana harapan dari adik tadi, pangsing cara nyatu harus dibedakan, sekalipun latar belakang satunya kuat. Kan karena di tingkat SMP, SD, Pidan Dayan main juara 1 sama 1. Tapi dia tuh dikedepankan juara sama 1 tuh di dalam membanyol. Ini enggak orang kedek man. Iya. Betul. Kemudian kan ada cara sama 1 benar. Lantas mesaut bapaknya. Ini gini ya. Gitu modelnya. Kan versi sama 1 tuh ada yang yang membanyolan sing gitu. Nah, stand up tuh. Ya, sing perlu materi gitu. Itu materi satu. Ada masih cara Pidarte ditekankan. Ngiring. Itu Pidarte ampun nih. Pidarte sampun. Makanya kemasannya harus jelas. Bebanyolan kengken cara penyatak gede. Materi-materinya harus terpilih. Di samping ada materi message harus ada pembaruan. Gitu masih yang mau jano. Nah, ngiring sana mungkin semeton sarang sami. Kene ketika sana bin munyin lo jelas mat mau channel ke. Iya. Kan perlu nih dalam ajang lelucon kita perlu. Nggih, menika. Nggih, suksema Pak Wayan. Nah, mungkin Pak Tut. Tadi sudah bisa dikatakan peserta itu adalah perwakilan dari anak-anak menggunakan bahasa Bali. Kalau sekarang kita kembali ke masyarakat, Pak Tut melihat kondisi bahasa Bali saat ini seperti apa, Pak Tut? Sudah ada perkembangan kondisi bahasa Bali. Dengan kita melihat secara global, ini sekarang kan sudah milenial ya. Zaman milenial, bahasa Bali sudah diterima di seluruh dunia. Berarti kita boleh bangga dong, bahasa Bali sudah bisa diterima di seluruh dunia. Bahkan aksara Bali pun sudah bisa diakses di internet, gampang mencari. Gampang, itu sudah tidak asing lagi. Nah, artinya apa? Artinya bahasa Bali kita sudah berkembang. Tidak menutup kemungkinan
ada juga perubahan. Perubahan ini di dalamnya ada juga seperti terlupakan. Salah satunya Sorsinge. Betul. Seperti dalam drama tari drama gong, di dalam drama gong dulu kan ya Pak Yan kan Sorsinge itu kental sekali. Tanpa kita sadari itu merupakan edukasi kepada masyarakat, pementasan drama gong. Nah, sekarang kita melihat situasi sekarang ini Sorsinge ini hampir buyar bias ya. Kita tidak tahu yang mana sornya, yang mana singgihnya gitu. Apakah ini karena perkembangan zaman atau generasi muda mengikuti situasi kekinian, tidak tahu juga karena istilahnya bahasa slang ya. Bahasa slang begitu mendesak terus sehingga melupakan bahasa yang sebagai dasarnya yaitu Sorsinge. Tapi secara keseluruhan saya rasa ancaman terhadap bahasa Bali tidak perlu berat lah begitu betul, ya. tidak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Karena apalagi sekarang sudah banyak diterbitkan buku-buku panduan mengenai di dalamnya ada beberapa tentang Sorsinge, tentang unsur-unsur dan makna-makna yang lainnya. Karena dulu kan dalam lontar saja belum ada alih bahasa. Di alih bahasa kan belum, sekarang kan sudah banyak dijual di toko-toko itu pengalih bahasa kan itu sudah banyak sekali dari aksara Bali ke Latin. Ini karena generasi kita, generasi milenial ya sekarang ini satu di medsos, ya kemana-mana sudah bawa HP kan. Nah dengan adanya teknologi seperti itu segala bentuk bahasa mereka akan ketahui karena dengan adanya pengalihan bahasa dari sastra yang ada di lontar ke sudah Latin. ke yang modern sekarang betul nah seperti itu. Nah dapat sedikit. Silakan Pak Yan. Fenomena yang ada di masyarakat, keseharian yang pentas ke masing-masing daerah, dialek masing-masing daerah itu masih kental sekali, terutama di desa-desa. Yang mengalami sekarang kerancuan dalam berbahasa Bali itu adalah di daerah kota-kota, terutama yang urbanisasi ke kota, urbanisasi ke kota, kemudian pengerang penting orang tua dan guru di sekolah itu juga penting sekali untuk kesehariannya menggunakan bahasa Bali. Karena bahasa Balinya sudah tercampur dengan bahasa Indonesia, apalagi dialek-dialeknya dialek Jakarta. Nah betul. Itu di kota terutama yang Tiangpang itu, terutama saya punya tetangga di Penating gitu dah bahasa Indonesia terus ibunya yang musuh bahasa Indonesia. Betul. Nah, kenapa kadang-kadang kita tanya dengan bahasa Bali dia nyaut bahasa Indonesia. Tapi mau dimangi dengan bahasa Bali. Itu yang saya lihat. Guru juga. Nah, tapi dari program Nangun Sakti Ruko Bali dengan busana adat Bali setiap hari Kamis. Nah, bahasa Balinya sudahkah di lingkungan kantor atau di sekolah sudahkah itu? Nah ini yang lihat di lapangan. Tapi kalau di daerah sudah masuk penido, anak-anak di Subnido masih kental sekali bahasa Indonesia. Tiang di Tawanan pun naruh lah ya, ibu aduh cuman ibu belegong, bisa itu. Masih kental kalau di desa. Yang pengaruh keras di kota sekali. Sok-sokan dan milenial, sok-sokan kemajuan zaman. Di kota dan pinggiran kota Pak Yan sepertinya. Iya, pinggiran kota. Pinggiran kota ini sudah mulai. Di dalam kota itu masih bahasa Bali kuat. Betul. Di kota, di pinggiran kota, di perbatasan kota. Betul. Itu yang saya lihat. Dan di penghujung kota ya. Artinya begini, terkait dengan keberadaan bahasa Bali di era sekarang ini dilema. Ada orang bahasa Bali punah kalau sekian tahun punah, tapi ada masih pendapat lain, terutama di kalangan Berginau. Semasih agama itu rajab, bahasa Bali akan tetap terpakai. Karena ada media untuk menggunakan bahasa di betul. Emang yang ngeroh di lapangan kadang di awal bahasa Bali itu akan mengalami kemunduran karena di kota. Di kota, para orang tua, para ibu-ibu mengajarkan anak cucunya pasti berbahasa Indonesia. Udah pasti berbahasa Indonesia. Contoh Cartiang kan masih kita Cartiang. Cucun Tiangan dari umur 2 bulan
subajin tiang bahasa Bali kanti umur sebelum TK bahasa Bali itu. Jak total bahasa Bali. Nanti setelah umur 4 tahun dia akan masuk TK mengalami kesulitan. Karena teman-temannya di kelas, guru-gurunya berbahasa Indonesia. Otomatis dia ngajin cucun tiangnya kembali ke bahasa Indonesia. Nah itu dilemanya. Innya guru TK bareng ngerembo bahasa Bali ini, yang yakin bahasa Bali akan dengan 2 bahasa ya, kemudian bahasa Indonesia juga, bahasa Bali juga. Berarti kan terus bisa berjalan. Di saat ulang umum sekolah anak-anak SD, anak yang dulu kelas 4, kelas 3, kalau sudah mau ada tugas sekolah bahasa Bali atau kalau ulangan umum, justru bertanya kepada bapaknya bahasa Bali apa yang gitu. Nah, terus peran gurunya mana? Nah itu makanya tanyakan kepada rumput yang bergoyang kan begitu. Makanya yang justru diusulkan supaya lebih cepat keluar kurikulum untuk anak-anak bahasa Balinya ada di kurikulum gitu kan ya Pak ya, Pak Dr. Diki yang di yang bahasa. Nah itu karena Tiang juga melihat dari pengalaman anak-anak Tiang saat mereka belajar bahasa Bali di sekolah, mereka belajar bahasa Bali bukan menggunakan bahasa Bali. Karena mereka belajar ini halusnya apa, ini bentuk belajarnya begitu. Itu mungkin juga. Iya, prakteknya yang kurang. Nah, kalau Pak Wian dari praktisi drama gong itu, kalau melihat seperti itu gimana Pak Wian? Kehidupan drama gong untuk saat ini, kalau dibandingkan dengan dulu kan sudah tidak seaktif dulu ya drama gong. Kalau Pak Ian melihat itu bagaimana Pak Ian? Intinya meneropong keberadaan drama gong, terutama dari sudut bahasa yang dipakai gitu nih. Memang drama gong itu sebagai media agar para umat atau para krama Balinya berguru kepada pemain drama gong, katakanlah seperti itu, berguru ke geria, itu ya, berguru ke geria yang memang sorsingih ketat, berguru ke drama gong karena penggunaan bahasa Balinya cukup mapan, Betul. Tapi ketika di drama gong, terkadang drama gong yang dilakukan oleh anak-anak milenial sekarang sudah dicampur adukkan dengan bahasa yang milenial. Jek pesu pekangin kau bahasa Bali ini sengkarwan-karwan gitu. Yang mulai bahasa pate dengan raja nak metate mulai tuh. Apalagi pate dengan para sulingnya. Jek metate tuh. Ampura Ratu Duagung titiang rau tangkil meriki dan wenten tios kumanti wantah nunas kadi wacanan cokodewo menawi te wenten karya sane patuk ketiba ring titiang durusan itu penggunaan bahasa sor yang sangat baik oleh seorang pate. Yani yen raja lantas bangunnya gitu masaut yang bahasa Bali kepara bahasanya buren boleh. Ye paman kaden nyen aja paman tangkil mai. Tuh bahasanya buren keadaannya. Bahasanya buren dadu, dadi. Yang namanya raja, yang namanya sulingnya dados dibenarkan. Tapi seorang pati yang memang ada keinginan untuk mengagung-agungkan sungsungannya, rajanya, memang harus ketat dengan bahasa Bali, halus sornya, halus singgihnya. Dan nah ini bakat anak-anak bakat kecuali memang naskah kita buatkan, naskah buat cara lengkap. Oh ini bahasanya pati, ini bahasanya raja, marengi dang, ini drama gong. Inpang ia melakukan improvisasi. Cara dunia angin bos dari sekian anak-anak besek sudah ada improvisasi mengejang bahasa naskah tuh. Bahasa apalan yang disampaikan oleh para kandidat calon lawak tadi stand up comedy tadi, bahasa apalan yang dibuatkan oleh gurunya. Dan ini Banyol itu adalah gurunya. Kemudian yang anak-anak yang menyampaikan konden karon Banyol. Dia menghafalkan apa yang dibuat oleh gurunya kan gitu. Tergantung bakat.
Iya, nih. Kembali lagi sih ke sana ya. Personilnya dia Oke. dua kan menguasai materi tapi berbakat untuk pelawak. Bakat lucunya yang tidak ada kan nggih. Nggih, kembali lagi ke yang tadi drama gong saat ini atau dunia hiburan saat ini. Kalau dari Pak Yan, Juana melihat penggunaan bahasa Bali di dunia hiburan saat ini seperti apa, Pak Yan? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yan kan, kalau zaman dulu, kalau drama gong yang dulu itu kan benar tata bahasanya itu benar-benar dipertahankan. Sementara sekarang ini kan sepertinya sudah tidak mengikuti yang seperti itu. Kalau Pak Yan melihat seperti apa, Pak? Menurut yang itu di zaman sekarang kan tergantung bentuk seninya. Kalau yang di bidang khususnya Bondres sama Pak Dr. Cedil, Pak Dr. Suwanda, jadi bagaimana penggunaan bahasa, retorika, menggunakan bahasa dan kata-kata yang tepat, yang baik, meskipun itu bahasa Inggris, bahasa apa, untuk menunjukkan estetika daya tarik kepada audiens. Itu yang saya utamakan di dalam pembondresan itu. Tetapi kalau dalam bentuk drama tadi, itu sudah ada aturan-aturan, pakem-pakem yang mengatur, seperti drama tari aja. Suka wirya, pai depan titiang lamun jani. Risa suka titiang ada suang jero, dikiring dau pura. Napi kisahnya mawinan, dong dewa ratu. Itu sudah bagian daripada retorika itu. Ada bahasa halus yang menyampaikan seperti penyampaian yang tidak usah dijawab oleh para audiens. Artu susunan titiang palunggoh cokori dewa. Sana baku yang tidak diurus maumu itu kan ada bahasanya itu sudah baku. Nah, sekarang tergantung pemain masyarakatnya, generasi ini sekarang apa yang maunya, Apakah tipe yang tradisi seperti tadi atau memang modern begitu ya? Iya, kalau di dunia remaja sekarang, dewasa sekarang ya bebanyaran kangin kau yang caca-cacadan, dong patung Soekarno kecacadan, dong patung Budianya kecacadan bukan gede kan? Apakah berbau pornografi, pornoaksi? Bahkan setiap pesta kesenian Bali dulu kan ditampilkan dolanan. Karena dolanan sudah merusak tatanan dunia anak-anak, terjadi banyak pornografi dan pornoaksi. Hampir dolanan itu dunia anak-anaknya hilang, padahal tujuan dolanan itu adalah penguasaan sekarit, permainan tradisional ya. Intinya istilah dolanan dari Jawa. Akhirnya apa yang terjadi? Bondres dewasa, banyol panjang lawak, pengkedek jadi ada cendera, akhirnya apa jati dirinya hilang. Nah, jadi sekali yang di zaman makin tergantung kebutuhan, kepentingannya. Kalau dia supaya bisa tetap menarik, bahkan Pak Dokter ini aja jadi Patih Agung bisa melawak ya langsung. Pakaian Patih Agung, tetapi perannya Bondres. Tetap ya peran Patih Agung, namanya sekularisasi perubahan dari fungsi. Dia fungsinya Patih tapi Bondres. Namanya seperti itu Pak Dada. Nah, seperti juga yang tiang lihat sekarang, tetapi masih ajak seperti dibilang tadi oleh Pak Dr. Sugita, upacara masih kayak nanti masih kuat di sana. Biasanya untuk daerah kita yang kental dengan budaya, tetap ada sesolahan bentuk seni yang namanya calon narang masih kuat itu itu yang masih kuat, yang akan pernah hilang mungkin itu karena masih ada Rando dan Barong masih tetap ada itu. Kemudian ada bentuk-bentuk lain lagi. Dan bahasa Bali akan tetap dipakai kan dengan Pak. Bahasa Bali saya yakin bahasa Bali akan bisa hilang, cuma terjadi gradasi, makanya perlu di pendidikan dunia anak-anak, baik itu yang formal di sekolah maupun di luar formal itu, apakah yayasan, sanggar, perseramannya itu ya dibantu oleh pemerintah, didanai dalam bentuk hibah atau bagaimana. Nah itu sehingga literasi tentang bahasa daerah untuk anak-anak itu lebih kuat jadinya kan itu. Nah, itu tiang dari seniman ini mohon kepada pemerintah kan itu. Pemerintah dari dimana hasilnya nanti silakan di sini yang ngatur supaya revitalisasi bahasa daerah dan tunas bahasa ibu ini berhasil minimal lah 60% itu aja. Tapi mau nggak mau pasti terjadi perubahan karena pengaruh etik itu aja Pak. Betul. Kalau Pak Suwanda melihat bahasa Bali ke depannya gimana? Bagus. Hanya bagus saja. Ya, berkembang atau menurun gitu Pak? Berkembang. Karena kalau kita melihat dari secara global, ingat ya, setiap peradaban pasti ada perubahan yang
revolusi perubahan besar. Nggih. Ya, mungkin saja orang dulu menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa sehari-harinya Sanskerta kan, karena peradaban zaman itu ribuan tahun yang lalu. Mungkin saja bahasa kita yang sekarang ribuan tahun yang akan datang menjadi bahasa kuno, ya. Ya, peradaban. Ya, nggih. Nah, dengan bahasa Bali yang kita pakai sekarang ini sudah ada campuran bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Ya, sebenarnya dari dulu sudah ada campuran bahasa Inggris ke bahasa Bali atau bahasa Bali ke bahasa Inggris. Serapan bahasa namanya. Serapan. Sudah menjadi bahasa Bali. Serapan kan setiap pagi itu baru bangun. Sarapan. Sarapan. Oh ya, maaf ya. Nah, seperti itu kan, maaf ya kan. Ya. Betul. Iya. Betul. Lama. Itu seperti itu kan. Nah, misalnya termasuk nah seperti itu. Kepada para peserta tadi ya, ini potong dikit, kepada para peserta tadi ya agak meminimais bahasa-bahasa yang kurang elok di atas panggung. Seperti mengatakan bahasa tai begitu yang jorok-jorok ya, yang jorok-jorok, yang bukannya tidak boleh ya, agar terkesan kita di atas panggung yang elok, yang indah, beautiful ya, estetika lah, sundaram lah begitu kan. Coba pikir, saya pernah melihat orang atau panitia di sebuah acara membuat panggung itu 5 hari. Kemudian acara itu dikotori oleh hanya 10 detik kalimat yang ditampilkan oleh pelaku, yaitu bobondresan. Kan seperti itu. Kasihan kan orang begadang sampai ya susah payah membuat panggung, sementara dikotori oleh kalimat-kalimat yang dilontarkan. Gitu. Iya, yang diharapkan kan seger, ya ringan seperti itu, tidak apa-apa. Nah, kemudian lanjut lagi mengenai bahasa. Saya rasa bahasa ini semakin hari semakin berkembang. Betul kan? Dari dulu ya tain black, tain siap itu kan bahasa Inggris. Ya, betul kan? Nama perbendaharaan bahasa sudah itu dari bahasa Sama dengan asing ya, betul. Tadi pun seperti itu. Iya. Ilmu seni pun seperti itu. Betul. Dia dan bahkan ilmu seni pun kita mendapat dari luar, kita pakai Bali dan menjadilah Bali. Nah, bahasa kan pembenaran bahasa itu nama. Menyuruh sapi untuk diam pun dengan bahasa Inggris. Dien, ngoyong sapi. Dien. Kalau film kalau sudah berhenti kan the end. Berarti sapinya kan dien begitu kan, berarti diam. Itu luluhan bahasa Inggris. Ini bahasa itu milik kita atau milik siapa kan? Benar. Sudah sampai dengan alon Kat. Bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Kat, berarti cut kan? Nah, berarti yang syuting film itu meniru kita sedang bajak sawah itu kan? Ya, berarti kita lebih banyak bahasa kita kan? Bahasa kita yang diadopsi sama seperti rempah-rempah kita yang di Nusantara kan dibawa ke luar negeri, termasuk bahasa kan? Cheese. Ya, cheese itu kan? Cheese kalau di capcay itu kan sayur yang enak kayak kacang itu. Oh, sosis. Aduh. Nggih Pak nggih. Ibu tadi berbenyah ya. Nah saya ngengken. Nggih. Nah seperti itu. Pak Yan Sugito. Kalau melihat perkembangan bahasa tadi sudah sempat disampaikan. Kalau Pak Wayan melihat usaha dari pemerintah untuk pemertahanan bahasa sampai saat ini gimana Pak Yan? Ya, kalau saya melihat kinerja pemerintah termasuk program-program yang sudah ada, yang sudah digulirkan oleh Bapak Gubernur, terutama tentang penggunaan bahasa, pembinaan bahasa, sudah ada dalam Pergub kan? Nomor 30 tahun 2018 ke Pergub tentang bahasa. Sampun dalam kemargian, sampun kelimakan di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Nike usaha sanegumanti maka piranti sejerone ngajagang melestarian bahasa Bali ini. Cukup bagus. Sudah banyak usaha dari pemerintah, tinggal masyarakatnya saja, gitu kan, Pak Yan ya. Kalau Pak Tut, gimana Pak Tut melihat pesannya terhadap masyarakat sekarang? Pesannya? Pesan supaya bahasa Bali itu tetap hidup. Ya seperti yang dijelaskan tadi, ini kan banyak faktor. Salah satu faktor, salah satunya dari ibu kepada anaknya, itu aja. Lestari dah. Kemudian atau guru di sekolah, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Dua bahasa, cara seorang guru untuk
menyampaikan kepada muridnya. Berarti kan Oke. banyak dengan cara seperti itu. Saya rasa bahasa Bali tetap bertahan ya patutnya. sudah bertahan, cuman perkembangannya atau jalannya tersendat-sendat dikit, atau kekhawatiran terlalu banyak ya. Jangan terlalu khawatir, jangan. Saya masih ibu ini mau minangka bau anaknya kan tidak apa-apa. Menimang Intinya ada menjadi pesimis berbahasa Bali. Yang namanya pesimis itu adalah penyakit si miskin. Pesimis, penyakit si miskin. Pesimis itu kan di bedel itu kan. Itu misi mimis ada. Oh mimis, oh ya, mimis. Harus ada ya kengkian yang harus kuat. Kuat mempertahankan jati diri raga sebagai seorang Bali yang notabene sudah mempunyai bahasa ibu. Harus kuat. Yang menilai di zaman sekarang orang bahasa Bali ini kendor ya, tapi di bahasa dunia, termasuk di dunia bahasa Bali sampun meningkat Terutama banyak orang-orang asing yang memang geluti bahasa Bali, belajar bahasa Bali, termasuk yang giat dianutkan di medsos tuh. Nak picuru Torres biarkan kenci di diantu jangan mau bahasa Bali. Oh boleh-boleh itu. Nah, boleh-boleh itu kan. Emang udah menguasai bahasa Bali. Bertahun-tahun dia hidup di Bali, otomatis mempelajari bahasanya. Itulah. Karena teori dalam bahasa adalah kalau orang ingin menguasai agamanya, kuasailah bahasanya terlebih dahulu. Kemudian itu agama bahasa sendawang. Betul. Teori mengatakan. Jangankan bule-bulenya bahasa Bali, burung beo bahasa Bali juga. Ya, Swastiastu, Om Swastiastu, gitu kan? Kan ya. Sudah kan Juwana kan ya. Itu udah ya. Ya itu. Pak Yan Juwana terakhir Pak Yan. Ya, kan? Pesan Pak Yan manusia akan kedes bisa. Kan? Ngopi malu. Ngopi deh. Kopi deh. Pesan yang tadi sudah disampaikan untuk orang tua yang di sekolah kan sudah ada di. Sekarang dari siapa yang paling penting untuk mengayomi kan pemerintah. Karena pemerintah provinsi Bali meskipun sudah ada pergub, lebih ditindaklanjuti lagi, sejauh manapun program nanti didukung dengan gerakan sikap dan biaya. Satu fokus ke saya. Ya. Tapi saya rasa sesuai dengan kompetensi penggunaan bahasa Bali ini nanti. Kenapa seperti itu? Ya, seperti dibilang sama Prof. Suarga kan jaminan hidup sekarang kan? Gitu. Jaminan hidup sekarang orang yang bidang kedokteran disuruh bahasa Bali terlalu banyak nggak mau dia. Yang bidang pariwisata terlalu banyak bahasa Bali dia harus menguasai bahasa Rusia, bahasa Inggris, mana yang kamu rami yang bisa membuat orang itu yang dipelajari kan. Nah, tetapi kita orang Bali perannya penting itu dari orang tua dan guru tadi balik bahasa ini program-program lebih banyaklah ditingkatkan, diadakanlah seperti ini. Tadi ada lomba Cipedan, lomba mau Satu, lomba TikTok Bali kan itu ada Babanyolan dan lain sebagainya itu dan bukan biaya ini kayak ini lombanya kan begini dia langsung itu loh yang lebih bagus, lebih semangat seperti yang sudah Pak Dr. sebutkan kan itu yang lebih bagus itu yang lebih perhatian dari pemerintah. Maaf bukan kritik perlu dilayar, tidak hanya program yang wah, tapi pelaksanaannya perlu didukung oleh dana gitu ya Pak Yani. Seperti kata Polres, dana ada yang nomor satu dulu, ada dana apa enggak? Tadi sembunyi kan pesnya ada pes. Memang uang tidak segalanya. Memang uang tidak segalanya, tapi dalam hal ini kan. Tapi segalanya. Sebenarnya. Jere. Itulah artinya. Jangan sekarang. Itu untuk pemerintah. Pesan kita di sekolah, di rumah kepada orang tua, anak harus kita lestarikan bahasa Bali ini dan tunas bahasa ibu ini. Tidak bisa pemerintah aja. Iya. Kerjasama. Harus ada sinergi dari sinergi ya betul. Ya.
sinergi energi drink gitulah. Nggih. Nggih. Patut kita cukupkan saja sampai di sini patut ya. Gimana ya memang ya cukup ya. Energinya tadi sekarang drinknya. Ya. Oh iya sekarang drinknya. Drink itu kan mimpi kalau bahasa Inggris. Oh. Ada kena nyawa mana? Iya. Baik Pak Yan, Pak Yan berdua, Pak Tut terima kasih banyak atas waktunya sudah banyak berbagi. Saya yakin apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk sahabat bahasa. Kita nanti akan bertemu lagi, mungkin nanti kami akan mengundang lagi Pak Wayan. Saya akan datang walaupun tidak diminta. Oke, nggih, terima kasih banyak. Nggih, sekali lagi terima kasih. Nggih, sahabat bahasa demikian tadi perbincangan saya dengan 3 tokoh Bebanyolan di Provinsi Bali. Ada Pak Wayan Sugita, Pak Wayan Juwana, dan Pak Ketut Swanda. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa.